Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyajian laporan perhitungan biaya dan harga jual produk per unit berdasarkan metode pesanan dan metode proses yang dikaitkan manajemen biaya strategik pada UMKM Ayam Bakar Mahaji. Di sini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Faisal Afandi dan saya sendiri yaitu Saira Anasya Putri, ada juga Raihan Al-Ghifari, selanjutnya ada Aji Satria dan ada Malika Nur Anissa. Profil UMKM dengan nama usaha Ayam Bakar Mahaji, tahun berdiri 2024, alamatnya di Jalan Lancabali Wetan nomor 3 RT 01 RW 10, dengan target usaha restoran ayam bakar yang menawarkan hidangan ayam bakar lezat dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Baik, di sini ada definisi dari proses costing. Jadi proses costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Kemudian ada karakteristik proses costing. Yang di sini ada 3 poin yang dipaparkan. Yang pertama itu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kemudian kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada manfaat informasi HP produksi, ada menentukan harga jual pokok, kemudian menghitung laba atau rugi periodik, kemudian memantau realisasi biaya, kemudian menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Kemudian di sini ada perhitungan biaya bahan baku. Yang pertama itu ada daging ayam dengan kuantitas 120 kg dengan harga 32.500. Perhitungannya itu kuantitas dikali harga. Jadi 120 kali 32.500 hasilnya itu 3.900.000. Kemudian ada bumbu ungkep dengan kuantitasnya itu 15 kg dengan harga 10.000. Perhitungannya masih sama, kuantitas dikali harga, jadi 15 kali 10 sama dengan 150.000. Kemudian ada bumbu oles dengan kuantitasnya itu 10 kg, harganya itu 20.000. Perhitungannya itu masih tetap sama, jadi 10 kali 20 sama dengan 200.000. Kemudian bumbu sambal dengan kuantitasnya itu 15 kg dengan harga 10.000. Perhitungannya itu berarti 15 kali 10 sama dengan 150.000. Jadi total keseluruhan biaya bahan baku itu adalah 4.400.000. Baik, untuk biaya tenaga kerja Ayam Bakar Mahaji yaitu sekitar Rp1.680.000. Kemudian dibagi menjadi 24 hari. Mengapa 24 hari? Karena jam kerjanya hanya sekitar 6 hari kerja dikali 4 minggu. Mengapa hanya 6 hari? Karena ada hari libur dalam seminggu dan tidak menentu pada hari apa saja. Nah, kemudian dibagilah 24 hari menjadi 70.000. Nah, 70.000 ini juga terbagi lagi menjadi 12 jam kerja dalam satu hari itu. Ayam Bakar Mahaji ini karyawannya hanya 12 jam. Nah, kemudian 70.000 dibagi 12 jam kerja menjadi 5.833 perak atau 5.833 rupiah. Kemudian yaitu ada biaya overhead variabel atau biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead ini terdapat beberapa keterangan atau produknya. Terdapat gas, plastik sambal, mika, box nasi, kantong plastik ukuran 15, ukuran 24, serta isi staples. Nah, dari totalnya yaitu gas membutuhkan 2 kuantitas, plastik sambal butuh 5 kuantitas, mika 200 piece, box nasi 100 piece, kantong plastik ukuran 15 dan 24 2 pak, serta isi staples 24. Dikalilah dengan harga per satuannya yaitu 25.000 sampai dengan 3.000 ini. Nah, setelah dikali dengan kuantitas yang dibutuhkan, maka terjumlahlah hasilnya di ujung kanan. Nah, setelah tahu jumlahnya berapa, maka disimpulkanlah berapa dari total-total yang telah dijumlahkan seluruh produk. Maka yang telah disimpulkan dari biaya overhead pabrik variabel ini sekitar Rp282.500. Kemudian yang di sini adalah biaya overhead pabrik
tetap. Nah, biaya overhead pabrik tetap ini hanya 2 elemen, yaitu kompor dan etalase. Nah, kompor hanya 1.200.000, etalase 1.500.000. Nah, kemudian kompor ini bertahan hanya 5 tahun. Nah, 5 tahun ini bila dikali dalam per bulannya, yaitu selama 60 bulan, maka 1.200.000 dibagi 60 bulan menjadi 20.000. Kemudian yaitu etalase. Nah, etalase ini 1.500.000 dibagi dengan 120 bulan, maka 12.500. Nah, total yang telah disimpulkan yaitu biaya overhead tetap yaitu sekitar 32.500, dan ditambah dengan BOP variabel sebelumnya yaitu 282.500 menjadi total BOP keseluruhan menjadi 315.000 rupiah atau 315.000. Nah, kemudian yaitu ada proses pendepartemenan. Nah, proses pendepartemenan ini yang telah disimpulkan, yang telah dihitung dari slide awal, yaitu biaya bahan baku yang dimasukkan dalam proses itu sekitar 160 kilo, produk selesai yang ditransfer ke GPJ yaitu 135 kilo, serta PDP akhir bulan yaitu 25 kilo. Nah, dengan TK penyelesaian yaitu biaya bahan bakunya yaitu sekitar 100%, biaya konversi 25%, serta biaya produksi selama periode bersangkutan yaitu biaya bahan baku sekitar 4.400.000 rupiah. Kemudian BTKB atau biaya tenaga kerja yaitu 1.680.000 rupiah, dan yang terakhir yaitu BOP atau biaya overhead dengan nominal sebesar 13.315.000 rupiah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan perhitungan UMKM ayam bakar Mahaji dengan proses costing. Di sini ada gudang bahan baku, departemen produksi, dan gudang produk jadi. Pertama-tama, berdasarkan informasi dari gudang bahan baku menyerahkan 160 kg ke departemen produksi untuk diproduksi. Dari 160 kg ini, selama periode ini biaya produksi yang dikeluarkan adalah biaya bahan baku sebesar Rp4.400.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.680.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp315.000. Setelah diproduksi, ternyata yang selesai ditransfer ke gudang produk jadi adalah 135 kg, dan pada produk dalam proses akhir bulan adalah 25 kg dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% dan biaya konversi sebesar 20%. Dari informasi ini, kita akan menjawab untuk menghitung harga pokok produk yang ditransfer ke gudang produk jadi dan harga pokok produk dalam proses berdasarkan proses costing. Di sini ada elemen biaya bahan baku. Biaya produksinya sebesar Rp4.400.000. Rp4.400.000 ini ternyata dari informasi diselesaikan 135 kg ditransfer ke produk jadi dengan 25 kg adalah produk dalam proses, yang 20 kg ini sudah menyerap bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%. Artinya produk selesainya 135 kg ini ditambah 25 kg lalu dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, hasilnya 160. Harga per pieces biaya bahan bakunya yaitu 27.500 dari biaya produksi yaitu 4.400 dibagi ekuivalensi biaya bahan bakunya yaitu 160, hasilnya 27.500. Kemudian elemen biaya kedua ada BTK. Biaya produksinya yaitu sebesar 1.680.000. Ekuivalensinya 135 ditambah 25 dikali 20% yaitu tingkat penyelesaiannya. Lalu hasilnya adalah 140. Harga per pieces biaya tenaga kerja adalah 12.000 dari biaya produksi sebesar 1.680.000 dibagi ekuivalensinya sebesar 140, hasilnya adalah 12.000. Elemen biaya berikutnya ada biaya overhead pabrik dengan biaya produksi Rp315.000. Ekuivalensinya yaitu 135 ditambah 25 dikali 20%, hasilnya 140. Harga per pieces
biaya overhead pabrik yaitu 2.250. Dari biaya produksi sebesar 315.000 dibagi ekuivalensi sebesar 140. Lalu kemudian ini semuanya ditotalin, yaitu biaya produksinya totalnya yaitu Rp6.395.000. Lalu harga per piecesnya semuanya adalah Rp41.750. Kemudian kita akan menghitung harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi, yaitu 135 kg yang ditransfer ke produk jadi ini dikali 41.750 itu harga total harga per pieces. Hasilnya yaitu 5.636.250. Lalu kita akan menghitung harga pokok PDP. Yang pertama ada biaya bahan baku yaitu 25, produk dalam proses dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, lalu dikali harga per pieces biaya bahan bakunya yaitu 27.500, hasilnya adalah 687.500. Kemudian biaya tenaga kerja yaitu 25 dikali tingkat penyelesaiannya 20%, lalu dikali harga per pieces biaya tenaga kerja sebesar 12.000, hasilnya Rp60.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik yaitu 25 dikali tingkat penyelesaiannya 20% dikali harga per pieces yaitu 2.250, hasilnya adalah Rp11.250. Lalu ini ditotalin, hasilnya adalah Rp758.750. Untuk membuktikan apakah ini benar atau salah, kita dapat membuktikannya dengan total biaya yaitu sebesar Rp6.395.000 sama dengan total HPPJ sebesar Rp5.636.250 ditambah total HPP DP sebesar Rp758.750. Total biayanya Rp6.395.000, lalu total HPPJ ditambah total HPP DP-nya yaitu Rp6.395.000. Jadi di sini balance. Lalu kita akan menghitung harga jual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual adalah Rp30.250. Perhitungan harga jual markup. Harga jual markup yaitu HPP ditambah markup, yaitu 41.750 ditambah 30.250, hasilnya adalah 72.000. Lalu kita akan menghitung persentase markup. Persentase markup sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi per unit dibagi biaya produksi per unit, yaitu sama dengan Rp72.000 dikurangi Rp41.750 dibagi 41.750 lalu dikalikan 100%, hasilnya adalah 72,45%. Sekarang ke perhitungan lebih rinci. Harga jual setelah di markup sama dengan 72.000 kg rupiah. 1 kilo per gram sama dengan 8 potong daging ayam. BB daging ayam yang tersedia saat ini 120 kg sama dengan 960 potong daging ayam. Harga 1 potong daging ayam Rp72.000 per 8 potong sama dengan Rp9.000 per potong. Selanjutnya kita ke tabel penjualan. Dalam sebulan terjual 880 potong daging ayam, maka 880 potong dibagi 8 sama dengan 110 kg terjual. 110 kg per gram dikali Rp72.000 sama dengan Rp7.920.000. Penjualan Rp7.920.000, HPP Rp6.395.000, laba kotor Rp1.525.000, komersial Rp125.000, laba bersih Rp1.400.000. Lanjut kita ke dokumentasi. Di sini ada ayam murah tapi gak murahan, jangan lupa dibeli guys. Baik, dapat disimpulkan berdasarkan analisis yang dilakukan pada UMKM ayam Bakan Mahaji, dapat disimpulkan jika dalam 1 bulan ayam Bakan Mahaji mendapatkan penjualan sebanyak 110 kg daging ayam dengan harga jual Rp72.000 dengan keuntungan sebesar Rp30.250. Terima kasih.